Kemarin ada banyak tamu yang datang ke Palasari ini. Satu orang Belanda dari Utrecht, dari Belanda Tengah. Dia mungkin tempat asalnya Broeder Ignas, mungkin saya nggak tahu. Karena saya bilang Broeder Ignas, dia langsung cerita. Dia mengagumi bangunan konstruksi gereja, meskipun gereja mereka mirip-mirip kita. Tapi karena konteksnya di Bali menjadi lebih mengagumkan, sehingga dia datang. Ada juga dari Bandung, ibu-ibu cerewet sekali. Dia omong banyak sekali, tapi saya tidak mengerti dia omong apa, saya dengar saja. Ada juga suster Karmelites, dia lagi libur datang juga, dia doa di depan altar. Saya lihat dia doa lama sekali, mungkin 1 jam gitu, sampai menangis begitu. Apakah mereka orang gila kah? Hari ini kita mendengar bagaimana Yesus dianggap gila karena sampai tidak sempat makan karena melayani banyak orang. Sibuk sekali karena orang datang banyak sekali. Kegilaan pada Yesus kerap kali suatu tanda yang mengagumkan. Kalau umat yang gila karena Kristus, dia akan bekerja sebaik-baiknya, dia akan belajar sebaik-baiknya, sehingga kita punya kur nanti mengalahkan kurnya katedral misalnya. Kenapa? Orang yang gila itu orang yang, bagi saya itu orang yang baik. Dalam arti gila karena Kristus itu dia ingin selalu berkembang, memberikan kur yang bagus, suara yang diasah. Saya dulu mendapat teori supaya suara powernya bagus. Itu kami sejak tahun 880 saya itu oleh Pak Gusti Putuwoko mengajarkan, guru kami di seminari. Malam-malam itu air ditempatkan di cangkir gitu, taruh di atas supaya kena embun pagi gitu. Saya buat dulu, saya buat sampai prater saya buat, sehingga mungkin suara saya cukup powernya bagus. Power bukan atau power. Jadi kalau ada suara itu macam ada embo, ada yang geboh sedikit, ada yang kental suara, ada yang ngebas gitu. Saya tiap hari minum itu, sehingga kita kuat, kita punya suara, tidak gampang turun. Nah, itu mungkin juga baik anak-anak yang mau suaranya bagus itu minum air yang diembunkan. Kurangi makan ciki-ciki itu yang merusak pita suara itu. Supaya kita karena gila karena Kristus, kita berpikir bagaimana caranya supaya bagus. Misalnya kita punya gereja bagus, kuburan bagus, itu kan mesti gila itu. Kalau nggak gila nggak bisa. Ngapain kita jadi orang gila? Biarkan aja gitu, kubur penuh, silakan urus sendiri kan begitu. Kayak kita punya urus sampah sendiri begitu. Saya sebagai pastor paroki, pastor rekan mesti mengusahakan, meskipun umat kadang mau bagaimana uangnya, tenang saja, kita cari uang itu. Uang itu ada di kantongnya umat, tinggal memindahkan saja. Caranya bagaimana? Bawakan dalam doa dalam misa kudus ini, agar Tuhan yang menggerakkan banyak orang, menggerak orang menyumbang ke Palasari. Kalau kita nggak pernah berdoa, guru-guru nggak pernah berdoa, jangan pernah mimpi muridnya banyak, tidak ada itu. Jadi siapkan sarana, gunakan sebaik-baiknya. Kita harus jadi orang gila, tanda kutip ya. Gila dalam arti punya kemampuan di atas rata-rata untuk mengusahakan yang baik itu. Tidak gampang butung, tidak gampang kecewa. Gagal sekali, coba 2 kali. Sama anak SMP saya katakan kemarin itu, banyak anak SMP yang belum bisa membacakan firman Tuhan. Latihan supaya suaranya bagus ya, latihan, minum air yang diembunkan. Itu gila namanya. Gila karena Yesus. Kita mohonkan semangat gila ini dalam misa kita pada pagi ini. Amin.